Malam itu hujan turun tanpa jeda. Langit seperti menumpahkan sesuatu yang sudah lama dipendam. Deras, dingin, dan sunyi. Di tengah kota kecil yang mulai tertidur, sebuah bangunan tua berdiri samar di balik kabut. Tak ada papan nama. Tak ada lampu terang. Namun, seseorang masuk ke sana malam itu. Namanya Sari. Perutnya sudah kontraksi sejak sore, tapi suaminya belum pulang. Telepon tak aktif. Tetangga, tak ada yang bisa membantu. Hingga akhirnya, sekitar pukul 10 malam, sebuah mobil tua berhenti di depan rumahnya. Seorang pria tua turun, wajahnya pucat, matanya sayu. Rumah sakit masih buka, saya antar, katanya pelan. Tanpa banyak berpikir, Sari ikut. Mobil melaju pelan, melewati jalan yang semakin asing. Lampu kota hilang satu persatu. Aspal berubah retak. Pepohonan makin rapat. Dan akhirnya, mereka sampai. Bangunan itu tampak seperti rumah sakit. Tapi, terlalu gelap. Terlalu sepi. Tidak ada suara perawat. Tidak ada pasien. Hanya bunyi, tetesan air dari langit-langit. Namun saat Sari masuk, lampu tiba-tiba menyala satu persatu. Seolah menyambutnya. Seorang perawat datang. Seragamnya putih. Terlalu putih. Langkahnya pelan, tanpa suara. Sudah ditunggu, katanya. Sari tidak sempat bertanya. Ia langsung dibawa ke ruang bersalin. Di sana, ada dokter. Masker menutupi wajahnya. Tapi, matanya kosong. Tidak berkedip. Persalinan berlangsung cepat. Terlalu cepat. Tak ada rasa sakit berlebihan. Tak ada teriakan. Tak ada kepanikan. Hanya keheningan. Dan kemudian, bayinya lahir. Tangisnya pelan. Aneh. Seperti tidak berasal dari bayi biasa. Pagi harinya, Sari sudah di luar bangunan itu. Langit cerah. Tak ada hujan. Tak ada mobil tua. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri sendirian, dengan bayinya di pelukan. Beberapa warga melihatnya. Baru melahirkannya? Tanya seorang ibu. Sari mengangguk lemah. Di mana? Sari menunjuk ke arah belakang jalan. Di rumah sakit itu. Warga saling pandang. Wajah mereka berubah. Rumah sakit apa? Sari menoleh, dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Di sana, tidak ada bangunan apapun. Hanya reruntuhan tua yang dipenuhi semak liar. Malamnya, seorang tetua kampung datang. Ia duduk diam lama, menatap bayi Sari. Lalu berbisik, "Kamu masuk ke tempat yang tidak seharusnya." Konon, puluhan tahun lalu, rumah sakit itu pernah beroperasi. Namun terjadi kejadian aneh. Pasien melahirkan, tapi bayinya hilang. Ibu-ibu meninggal tanpa sebab. Beberapa dokter ditemukan, tidak bernyawa di ruang bersalin. Sejak itu, tempat itu ditutup, diratakan, ditinggalkan. Tapi, tidak pernah benar-benar hilang. Kadang dia muncul lagi, kata tetua itu. Untuk orang-orang tertentu. Hari-hari berlalu. Ada yang aneh. Bayi Sari hampir tidak pernah menangis. Tidak lapar. Tidak rewel. Tidak banyak bergerak. Tapi, matanya selalu terbuka. Menatap sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Sari terbangun. Ia mendengar suara langkah di luar kamar. Pelan, diseret. Lalu, suara pintu terbuka sendiri. Dan dari sudut ruangan, muncul seorang perawat. Sama seperti yang di rumah sakit. Wajahnya masih tertutup masker. Namun kali ini, maskernya basah oleh darah. Perawat itu mendekat ke bayi. Sari tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Suara tak keluar. Perawat itu berbisik. Itu bukan anakmu. Bayi itu perlahan menoleh. Matanya, hitam seluruhnya. Tanpa putih. Tanpa cahaya. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu tersenyum. Sejak malam itu, gangguan makin sering. Suara tangisan dari dapur. Jejak kaki kecil di lantai. Bayi berpindah tempat sendiri. Dan setiap malam, jam 3 tepat, terdengar suara. Kami akan kembali. Tetua kampung akhirnya mengaku. Tempat itu bukan sekadar rumah sakit. Itu tempat ritual.
Para dokter di sana bukan menyelamatkan nyawa. Mereka menukar kehidupan. Bayi yang lahir di sana bukan bayi manusia sepenuhnya. Dan kalau sudah dibawa pulang, artinya mereka sudah memilih. Tepat 7 hari setelah kelahiran, hujan turun lagi. Persis seperti malam itu. Lampu rumah padam. Pintu terbuka sendiri. Dan dari luar terdengar suara banyak langkah. Bukan satu, bukan dua. Puluhan, para perawat, para dokter, berdiri di depan rumah, menunggu. Suara dari luar. Kembalikan, atau ikut bersama. Sari memeluk bayinya. Air matanya jatuh. Namun bayi itu justru tertawa. Dan tiba-tiba, tubuh bayi itu berubah. Tangannya memanjang. Mulutnya membuka, terlalu lebar. Dan suara yang keluar bukan lagi suara bayi. Ibu, kita pulang. Pagi harinya, rumah itu kosong. Sari menghilang. Bayi itu juga. Warga hanya menemukan satu hal. Jejak kaki kecil yang menuju ke arah reruntuhan rumah sakit yang sudah lama mati.